Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Hari ini hari pertama pembelajaran online kita. Itu kita akan bahas tes potensi skolastik yang bagian penalaran umumnya. Oke. Sebelum kita bahas ke soalnya, kita lihat dulu bagian dari penalaran umum ini, tipe soal yang akan keluarnya itu seperti apa. Oke, kita lihat yang pertama. Karena dia penalaran umum, tipe soal yang akan keluar itu yang pertama itu bentuknya adalah pasti dalam bentuk teks ya. Dalam bentuk teks. Oke. Nah, di dalam teks ini yang akan ditanyakannya itu berbeda dari PBM. Nah, nanti di PBM juga akan dibahas. Kalau PBM itu biasanya dia tanyakan tentang ide pokok, latarnya di mana, lalu kata pengganti orangnya siapa, seperti itu. Namun, kalau di penalaran umum, kalau teksnya itu biasanya yang akan ditanyakannya itu yang pertama tentang isu yang dibahas dalam teks. Isu dalam teks, itu dia. Jadi apa kejadian yang ada di dalam teksnya. Lalu pasti di soal teks kalau penalaran umum itu pasti dia menanyakan pernyataan yang benar. Oke, berarti pernyataan yang benar sesuai dengan teks. Lalu dia juga minta kita analisis datanya. Analisis data yang ada di dalam teks. Jadi kalau teks di penalaran umum yang ditanyakannya itu isu dalam teksnya apa? Apa keseluruhan dari per paragrafnya isinya apa? Lalu pernyataan yang benar dari paragraf, misalnya paragraf 1 itu mana sih pernyataan yang benar atau mana sih yang tidak ada dalam paragraf. Lalu analisis data. Kalau analisis data ini biasanya dia akan keluarkan yang namanya bagan, kurva. Nah, itu yang akan kita analisis nanti bagaimana hasil analisis kita. Oke, itu bentuk soal teks dari penalaran umum. Oke, yang kedua bentuk dari tes dari penalaran umum ini yang kedua itu ada sinonim. Oke, sinonim, antonim, dan padanan. Oke, soal penalaran umum yang 3 ini di dalam soal tidak semuanya akan dia keluarkan, tapi salah satu. Misal, si A itu mendapatkan soal sinonim, si B dapat soal padanan. Jadi, yang ketiga ini dia muncul, tapi tidak langsung ke semuanya muncul, berbeda per tiap-tiap orang. Oke, yang ketiga itu soal yang akan keluarnya itu adalah tentang deret. Oke, sebagaimana kita ketahui, deret ini ada 2. Oke, deret ini ada 2, deret aritmatika sama deret sosial. Berarti ada aritmatika sama deret sosial. Ini dia yang akan dia keluarkan. Nah, apakah deret ini salah satu, Kak? Belum tentu, bisa jadi dalam soal kedua-duanya dia keluarkan. Oke, itu dia ada teks, ada sinonim, antonim, dan padanan, itu salah satu. Deret, aritmatika, atau sosial, itu bisa jadi keduanya yang dikeluarkan. Dan yang terakhir, tipe soal dari penalaran umum ini adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan. Jadi penarikan kesimpulan termasuk di dalamnya silogisme atau analisis. Nah, itu termasuk kepada penarikan kesimpulan. Oke, itu tipe-tipe soal yang akan muncul di soal penalaran umum. Oke, langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1 kita lihat. Untuk nomor 1 yang dia bahas, yang dia tanyakan adalah berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar. Jadi kalau untuk melihat pernyataan yang benar adalah di paragraf 1. Jadi intinya dalam membaca soal, dalam mengerjakan soal teks, yang pertama yang kalian lakukan itu adalah membaca soal. Jangan
paragrafnya yang dibaca atau jangan teksnya yang dibaca duluan, tapi yang dibaca adalah soal. Nah, di sini kebetulan soalnya menanyakan tentang paragraf 1. Ya udah, kalian fokus hanya ke paragraf 1 saja. Oke, kita cek di sini karena dia menanyakan pernyataan yang benar, berarti kalian harus paham apa isi dari paragraf 1 atau kalian harus bisa tahu apa saja yang dibahas dari paragraf 1. Oke, kita lihat dari paragraf 1 itu dia yang dibahasnya adalah tentang keberhasilan komponen sistem pendidikan. Berarti kita bikin aja di sini keberhasilan pendidikan ya. Oke, keberhasilan pendidikan kalau berdasarkan teks itu dia ada 2 yang menyebabkan dia berhasil. Oke, yang pertama itu ada sarana penunjang. Oke, apa saja sarana penunjang itu sudah disebutkan di teks. Ada kurikulum, ada tenaga pendidikan, ada sumber daya pendidikan dan pengelolaan. Lalu yang kedua, keberhasilan pendidikan itu ditandai oleh penyediaan SDA pendidikan, penyediaan sumber daya pendidikan itu sendiri. Apa saja yang termasuk kepada penyediaan sumber daya pendidikan? Ada misalnya sumber belajarnya seperti buku dan alat bantu mengajar serta dana pengelolaan yang memadai. Oke, kita lihat saja ke optionnya. Kita lihat option yang A. Kurikulum termasuk sumber daya pendidikan. Kurikulum itu dia masuk kemana? Kurikulum itu dia termasuk kepada sarana penunjang. Berarti salah yang A. Yang B, buku-buku pelajaran merupakan kurikulum pendidikan. Buku-buku pelajaran. Buku-buku pelajaran itu dia termasuk kemana? Buku tadi dia termasuk kepada sumber daya pendidikan. Penyediaan sumber daya pendidikan. Berarti juga salah. Alat bantu mengajar termasuk kepada sumber daya pendidikan. Ini benar kan? Memang dinyatakan di dalam teks. Kalau kita lihat D dan E, tenaga pendidikan. Tenaga pendidikan termasuk kepada sumber daya belajar katanya di sini. Tenaga pendidikan itu termasuk kepada sarana. Dana pengelolaan yang memadai itu juga termasuk kepada sarana. Makanya jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang C. Oke, ini bisa difahami ya karena kita di sini hanya fokus memahami teks. Oke, untuk soal yang nomor 2. Untuk soal nomor 2, pertanyaannya adalah berdasarkan paragraf 1, jika dana pengelolaan tidak memadai, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Masih dia menanyakan paragraf 1. Oke, kita tahu tadi dana pengelolaan tidak memadai. Kalau dana pengelolaan itu dia termasuk kepada yang namanya sarana. Oke, dia tanyakanlah simpulan yang benar. Katanya komponen-komponen sistem pendidikan tidak dapat berfungsi. Bisa jadi itu jawabannya. Kalau yang B, sistem pendidikan tidak memiliki satuan-satuan pendidikan. Tidak mungkin ya, kalaupun tidak ada dana, kan sistem pendidikan itu sudah ada satuannya. Oke, tidak mungkin. Kalau yang C, sumber daya pendidikan tidak memiliki kelengkapan. Tidak mungkin kelengkapan. Tidak memiliki kelengkapan, bisa jadi juga jawabannya. Lalu yang D, tenaga pendidikan tetap dapat berfungsi. Apakah jika pengelolaan tidak jika dana pengelolaan tidak memadai, apakah tenaga kependidikan tetap dapat berfungsi? Enggak kan? Kita lihat aja lah contohnya. Kalau di sekitar kita yang tidak ada dan dana pengelolaannya tidak memadai, berarti kan orang juga malas-malasan. Oke, berarti dia tidak berfungsi. Kalau yang E, sistem pendidikan tidak memiliki kurikulum. Oke, sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya sistem pendidikan itu ada kurikulumnya, berarti salah. Berarti jawaban yang paling tepat di sini adalah yang A. Berarti untuk nomor 2 jawabannya adalah yang A ya. Oke, bisa dipahami yang nomor 2 ya. Oke. Yang nomor 3, berarti yang nomor 2 ini dia tidak dibahas secara gamblang dalam teks. Artinya kita di sini hanya memahami makna tersirat dari teks. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 itu kita berpindah kepada paragraf 2. Oke, paragraf 2 itu tentang anggaran pendidikan, di sini lebih banyak dibahasnya. Oke, kita baca soal dulu. Berdasarkan paragraf 2, jika tahun 2019 anggaran pendidikan mencapai 492,5 triliun, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Oke,
Di teks itu dia bahaskan bahwa anggaran 2019 itu sekitar 492,5 triliun atau 20%. Oke, artinya apa? Bahwa sistem pendidikan sekarang itu telah menggunakan dananya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang harus mengalokasikan 20% dari keuangan negara untuk keperluan pendidikan. Oke, kita lihat di sini. Yang ditanyakannya yang paling mungkin benar. Berarti pemerintah melaksanakan isi konstitusi negara. Oke, bisa jadi itu jawabannya. Pemerintah tidak memperbaiki ruang kelas yang rusak. Oke, kita udah paham di sini. Kalau dia 492,5 triliun itu kan sama dengan 20% anggaran negara yang digunakan untuk pendidikan. Artinya itu pemerintah bisa menggunakan untuk memperbaiki ruang kelas yang rusak. Berarti salah yang B. Yang C, katanya pemerintah membayar gaji pendidik dengan dana APBN. Ini tidak ada di sini untuk masalah gaji menggaji tenaga pendidik. Berarti tidak mungkin itu jawabannya. Yang D, pemerintah menaikkan anggaran pendidikan sebesar 20%. Tidak ada dinaikkan. Karena dalam konstitusi negara itu atau sesuai dengan teks itu adalah anggaran pendidikan itu minimal 20%. Oke, salah juga. Kalau yang E, pemerintah menerapkan undang-undang terbaru untuk menunjang sistem pendidikan, itu tidak ada ya. Berarti kesimpulan yang paling mungkin benar adalah yang A yang paling tepatnya. Oke, yang nomor 3 itu adalah yang A, karena kita ada mencari kesimpulan. Berarti karena di soal kan udah dibilang kalau 492, triliun itu sama dengan atau katanya, atau 20%. Berarti kan sama dengan isi konstitusi negara yang menganggarkan minimal 20% untuk dana pendidikan. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut kita ke soal nomor 4. Oke, kita lihat soal nomor 4. Ya, soal nomor 4 itu dia masih membahas tentang paragraf 2. Oke, kita baca soalnya. Berdasarkan paragraf 2, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai anggaran pendidikan 2019? Berarti pada paragraf 2 itu kemana saja anggaran-anggaran itu dipergunakan. Oke, kita lihat yang A, karena kita di sini hanya melihat yang paling mungkin benar berdasarkan bacaan teks. Berarti kan adik-adik udah baca tadi teksnya, berarti kan udah bisa kita baca. Oke, yang A katanya anggaran pendidikan akan disimpan sebagai dana alokasi khusus. Nah, di sini salah maknanya ya, atau salah yang dimaksudkan di soal. Karena yang dimaksudkan ke dana alokasi khusus itu adalah dari Kementerian PUR untuk kepada Kementerian Agama untuk pembangunan kelas-kelas. Oke, berarti salah dia, udah pasti salah. Yang B, anggaran pendidikan akan diberikan kepada 20,1 juta siswa. Salah, karena di teks itu dana BOS itu dianggarkan sebesar 57 juta siswa. Berarti salah yang B. Yang C, anggaran pendidikan sebesar 57% akan dihibahkan kepada Kementerian Agama. Tidak ada dia membahaskan di teks itu tentang hibah-hibah kepada Kementerian Agama ya. Kalau yang D, anggaran pendidikan akan digunakan untuk memperbaiki 56.000 gedung sekolah. Oke, yang benarnya itu kalau berdasarkan paragraf 2 adalah anggaran pendidikan akan digunakan untuk memperbaiki 56.000 ruang kelas, bukan gedung sekolah. Makanya dia salah. Oke, yang E adalah anggaran pendidikan akan diberikan kepada 472.000 mahasiswa sebagai beasiswa. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D. Jadi kalian harus benar-benar memahami apa-apa saja yang ditanyakan di dalam teks itu sendiri. Oke, bisa ya? Lanjut kita ke soal yang terakhir tentang teks, yaitu soal nomor 5. Oke, soal nomor 5, berdasarkan gambar 1, pada tahun berapa anggaran pendidikan melebihi 450 triliun? Oke, itu kita yang kata kakak tadi menganalisis data atau menganalisis diagram. Oke, berarti itu kan kita hanya melihat saja. Ini gampang harusnya, dan kalau adik-adik ketemu soal ini harusnya benar. Karena dia sangat-sangatlah gampang, karena kita hanya melihat saja. Berarti
anggaran dana pendidikan yang melebihi 450 itu terjadi pada tahun 2019. Itu sangat jelas ya, tidak perlu dijabarkan. Untuk soal nomor 6 ini dia menanyakan tentang padanan ya. Berarti padanan di sini berarti kalian memang harus mencari padanan yang paling tepat dan yang memang sepadan dia. Kadang-kadang di semua ABC-nya itu dia sama-sama benar, tapi belum tentu sepadan. Oke, berarti kita lihat di sini. Ada bawang siung, berarti bawang itu satuannya adalah siung. Oke, kita lihat yang A, katanya adalah yang A itu optionnya. Yang A, tunggu. Yang A itu adalah pakaian kodi. Benar kan? Pakaian itu kodi. Tapi apakah sepadan? Belum tentu. Telur butir. Telur itu kan satuannya butir. Kayak jarak kilometer. Buku lembar. Kain meter. Kan sebenarnya kalau kita lihat secara bahasanya saja tanpa kita lihat kesepadanannya semuanya benar. A sampai E-nya A sampai E benar. Namun di sini kalau kita lihat yang sepadan kan adalah bawang siung. Berarti kan bawang ini adalah yang bahan-bahan yang terletak di dapur. Berarti yang sepadannya itu adalah telur sama butir. Berarti telur satuannya adalah butir. Itu dia, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, bisa dipahami ya yang untuk yang padanan. Jadi kalau yang untuk padanan ini kita mencarinya yang benar-benar dia sepadan, bukan yang menurut kita, tapi yang sepadan dengan yang ditanyakan di soal. Oke, lanjut untuk soal nomor 7. Soal nomor 7 itu dia kontrabande ya, bukan kontrabande. Jadi yang benarnya itu adalah kontrabande. Yang ditanyakannya adalah antonim. Oke, antonim adalah lawan kata. Berarti kita harus cari dulu sinonimnya atau persamaannya. Kalau kontrabande itu dia adalah sama aja dengan barang selundupan. Persamaannya ya, barang selundupan. Atau barang black market. Oke, black market ya. Black market. Atau barang ilegal. Oke, itu dia yang kontrabande. Jadi, kalau dia antonimnya berarti dia apa di sini? Kalau yang antonim. Berarti kalau yang antonimnya berarti dia adalah barang resmi. Berarti dia adalah barang resmi. Barang resmi jawabannya adalah yang B. Oke, bisa dipahami ya yang untuk antonim. Jadi intinya antonim ini rajin-rajin aja baca, berarti ada kalimat-kalimat atau kata-kata baru ya udah buka aja di KBBI. Oke, lanjut 8 katanya di sini adalah jika C kali F kurang I sama dengan 9. Oke, berarti ini dia menggabungkan logika antara deret angka dengan deret huruf. Oke, huruf C itu angkanya berapa? A, B, C. Berarti C itu adalah di 3. F itu ada di E, F, D, E, F. Berarti dia adalah F yang 6. Oke, I, F, G, H, I. Berarti 9. Oke, kita cek apakah memang hasilnya 9. 3 kali 6, 18. 18 kurang 9 berarti 9. Berarti benar dia. Ya udah, kita udah dapat polanya. Berarti ini tinggal kita sesuaikan aja dengan yang diminta soal. Berarti 3 tambah 6 tambah 9 sama dengan 9 tambah 9 berarti dia dapat 18. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, A jawabannya ya. Oke, berarti bisa ya. Oke, lanjut kita ke nomor 9. Ini adalah yang soalnya analisis sederhana. Oke, soal analisis sederhana ini berarti di sini katanya ada si Freddy, Cindy, dan Sandy masing-masing memiliki 2 ekor hewan peliharaan. Salah satu di antara mereka tidak memelihara anjing. Cindy satu-satunya memelihara kucing. Sandy memelihara anjing. Freddy dan Cindy masing-masing memelihara kelinci. Siapakah yang memelihara kura-kura? Berarti di sini orang-orangnya ada si singkat-singkat aja ya. Ada si Freddy, ada si Cindy, ada si Sandy.
Oke, yang udah pasti diketahui di soal adalah katanya Cindy satu-satunya yang memelihara kucing. Berarti satu-satunya yang memelihara kucing. Lalu kita lihat di sini, Sandi memelihara anjing. Berarti di sini si Sandi dia memelihara anjing. Kan katanya satu di antara mereka tidak akan memelihara anjing. Bisa saja yang tidak memelihara anjing itu si Freddy atau si Cindy. Oke, lanjut di pernyataan berikutnya. Freddy dan Cindy masing-masing memelihara kelinci. Berarti si Freddy dan si Cindy itu dia udah punya kelinci, memelihara kelinci, sama-sama memelihara kelinci. Oke, si Cindy udah 2 hewan peliharaan sesuai dengan teks karena mereka masing-masing punya 2 hewan peliharaan. Berarti salah satu di antara mereka tidak memelihara anjing. Berarti yang tidak memelihara anjing adalah si Cindy. Oke, kita lihat di sini. Lalu katanya di sini apalagi yang bisa kita ketahui, salah satu di antara mereka Sandi memelihara anjing. Oke, lalu Freddy dan Cindy masing-masing memelihara kelinci. Oke, berarti di sini si Freddy berarti dia akan memelihara anjing. Karena di sini udah pasti bahwa si Cindy tidak akan memelihara anjing. Berarti siapa yang akan memelihara kura-kura? Berarti yang memelihara kura-kura adalah si Sandi. Berarti jawabannya adalah yang Sandi. Berarti jawaban kita adalah yang C. Oke, jawaban kita yang C untuk nomor 9. Oke. Lanjut kita ke soal nomor 10. Oke. Untuk soal nomor 10 itu adalah tes figural. Oke. Figural. Oke. Ini tes figural ini kita hanya akan menganalisis gambar. Oke, ini analisis gambarnya udah bisa kita lihat aja. Kan dia itu yang kita lihat adalah patokan garis-garis yang di tengah-tengahnya saja. Oke, kita lihat di sini biar lebih jelas. Kita lihat patokan garis yang di tengah-tengahnya saja. Oke, nggak blur ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, berarti kita lihat di sini garisnya 1, di sini garisnya 2, di sini garisnya 3, di sini garisnya 4, otomatis garis selanjutnya berapa? 5. Berarti garis yang 5 berarti adalah yang D. Berarti yang nomor 10 itu jawabannya adalah yang D. Oke. Selesai untuk pembahasan tes potensi skolastik yang untuk bagian PU kita hari ini. Semoga bermanfaat.